Bukan karena harta orang masuk surga. Jadi bukan karena harta, bisa jadi harta sebagai asbab, tapi kalau kita belanjakan di jalan Allah. Tapi kalau enggak, buat apa harta yang awak cari setengah mati tapi hidup ini cuma untuk dipamer-pamerkan aja? Enggak guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Wa qala ta'ala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa idzabatud da' wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat? Sehat? Insyaallah. Ini luar biasa, Pak. Apa yang menyebabkan luar biasa di Bangka ini? Ini jadwal saya kedua di Pulau Bangka dan saya sudah ketiga kalinya ke Pulau Bangka ini. Tadi malam yang hadir itu perempuan laki-laki imbang, Bang. Ini siang ini yang lebih banyak hadir ini ibu-ibu. Luar biasa. Tengok, dari depan ke belakang sampai keluar saya tengok semua yang datang mama. Ini ayah-ayah yang masih hidup di Bangka ini, tinggal inilah sisanya nih kerasa. Ya Allah. Mudah-mudahan tidak cepat punah ya Pak ya. Amin. Insyaallah sehat-sehat ya. Amin. Mudah-mudahan yang hadir ibu-ibu solihah lah. Nampak dari kerudungnya ini wanita solihah, insyaallah. Hebatnya ibu-ibu Pak Bupati, orang ini kalau ngaji kompak seragamnya. Ya benar Pak Kapolsek, lain sama Pak Kapolsek. Kalau Pak Kapolsek pagi siang malam kan ini terus bajunya kan Pak. Ya benar ya. Tapi kalau ibu-ibu tengok bajunya kompak, ada yang kuning, ada yang pink, ada yang putih, ada yang hijau, ada yang krim, ada yang hitam tuh. Ada yang udah lunas, ada yang masih nyicil, nampak Bu. Ya benar. Tengok, kompak, grosnya kompak, gamisnya kompak, kacamatanya kompak, tengok. Ada yang hitam, ada yang bening kacamatanya, ada yang kecil, ada yang bulat macam kaca spion, macam-macam lah. Ini menandakan ibu-ibu di sini insyaallah wanita salihah. Amin. Amin insyaallah. Kata Nabi, an-nisa'u imadul bilad. Kalau mau negara ini baik, maka harus baik dulu perempuannya. An-nisa'u imadul bilad, wanita itu tiangnya negara, Bang. Jadi kalau mau Bangka ini bagus, maka bagus dulu perempuannya. Ya Bu ya. Jangan melawan. Semua suami dengar, dengar Bu. Kau melawanlah kau sama suami di neraka, dicabai malaikat mulut kau nanti, biar tahu kau dulu. Maka ibu-ibu ini suruh ngaji supaya tahu caranya bagaimana taat dan patuh kepada suami. Jelas.
Itu yang belakang kok diam aja, janda apa mana kau itu? Sehatlah insyaallah ya, amin. Sehat bang? Nah tengok, orang kalau udah mau mati ditanya pun diam aja, iya. Sehat bang? Ya, alhamdulillah ya Allah. Yang terhormat, yang termulia, kiai kita, guru kita, alim ulama, asatiz wa ustazat, muallim muallimah, masyaikh, para abuya, para yai lan bu nyai yang hadir dan duduk bersama kita, wabil khusus kiai kita Muhammad Syukur yang sudah meninggalkan kita. Beliau baru mendarat tadi di Jakarta, langsung kemari. Kalau saya mendaratnya kemarin pak, saya kemarin di pemerintah kota Pagar Alam dalam rangka zikir akbar tahunan. Sebelum berangkat kemari tanggal 30 pagi, tanggal 29 malam 30, pukul 2 dini hari di tanggal 30 saya baru sampai di Indonesia. Pukul 8 saya terbang ke Bengkulu, dari Bengkulu ke Pagar Alam. Istirahat 1 malam, pagi mengisi, selesai acara, siang berangkat ke Palembang, berangkat dari Palembang ke Pulau Bangka. Sampai tadi malam saya ke Bangka Barat, hari ini di sini. Maka kita doakan guru-guru kita sehat semua, amin. Kita doakan guru-guru kita di sini Allah jaga, Allah lindungi, Allah mudahkan segala urusan mereka, amin. Muliakan ulama-ulama tempat kita nih, kalau mau Pulau Bangka ini berkah, amin. Yang terhormat orang tua kita di Pulau Bangka ini, Bapak Bupati Kabupaten Bangka, ini luar biasa, orangnya semangat. Kalau dia berpantun aku tak mau kalah. Kalau katanya enak si buah pokat, tak kalah enak si buah kuini. Pak Bupati ini orangnya semangat, tapi takut sama bini. Lemah betul jadi laki-laki. Kalau masih takut sama bini ngapain jadi bupati? Nah, itu jadi masalah. Allahu Akbar ya Rabbi. Sehat Pak Bupati ya, insyaallah. Terhormat Bapak Kapolres yang diwakilkan oleh Bapak Kapolsek. Sehat? Oh Pak Kasat? Pak Kasat bin Mas, Polres Bangka. Sehat Pak Kasat? Amin insyaallah. Kita doakan balok 3 itu pecah jadi melati. Amin insyaallah. Pengurus DKM Masjid Agung, para satis yang hadir, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tunanetra Ustazah Rizki Amalia SPD MPD. Beliau yang hari ini membawa saya. Kami jumpa tahun lalu di Kabupaten Muratara Utara, Musirawas Utara. Itu saya tablik akbar hari jadi Kabupaten Muratara. Bertemu dengan beliau, alhamdulillah hari ini bisa sampai di Pulau Bangka bersama dengan beliau. Para penggiat-penggiat kemanusiaan yang tak bisa kusebutkan satu persatu, ibu-ibu majelis taklim yang luar biasa, yang aku yakin dari pagi kau sudah berdandan bersolek untuk mendatangkan ke Masjid Agung ini. Betul itu Bu? Seminggu ibu nih kalau mau pengajian tuh Pak, memilih baju gamis mana yang cocok. Dipikirkannya, oh karpet di Masjid Agung tuh putih, kita cocokkan warnanya, oke. Inilah ibu-ibu nih. Ustadz kok tahu kelakuan ibu-ibu majelis taklim? Karena ndak jauh beda sama kelakuan istriku. Nah, ini yang jadi masalah Pak. Bener. Lah maaf ya, bang, kita kalau pergi pengajian maaf, kita mau pakai baju apa aja aman ya, betul ya? Bener ya? Pak Bupati pakai baju hitam putih jadi, Pak Kasat bin Mas pakai baju polisi monggo, kiai kita pakai sarung silahkan, saya pakai batik monggo, ada yang pakai baju koko silakan, ada yang pakai kaos nggak masalah, nggak pilih-pilih kita, bener ya Pak ya? Kalau orang ini lain, dia wajib seragam Pak, dan itu nggak satu, ngaku kau. Ini terjadi Pak, karena baju seragam mereka ini bukan cuma sebiji, bukan cuma satu setel aja. Maaf ya, wirid yasin itu beda bajunya Bang, betul nggak? Nggak usah takut Pak, jawab aja kejujur. Aku nampak dari wajahmu ini udah tertekan betul rasanya. Ya bener nih ya. Di baju wirid akbar lain, zikir akbar beda, tablik akbar lain, pengajian akbar lain lagi. Belum lagi kalau ibu tuh ikut anggota marhaban
Diam kau, kupijak kau nanti. Ya ini bener bang. 5 setel. 1 setel bukan murah, 1 juta. Banyak kali cakap kau, diam kau. Protes pula kau. Ini yang terjadi. Makanya maaf, ikut pengajian itu niatnya kudu harus diluruskan, Bu. Jelas. Tas gede kurang gede, isi yasin sebiji lain, sisa kue semua isinya. Tuh tengok Pak. Orang kalau nggak merasa nggak mungkin marah, karena merasa makanya protes. Ditunjukin enggak Ustadz kosong. Iya kosong karena masih minum doang yang turun. Bu, ikut ngaji bukan untuk cantik-cantik penampilan. Ya Bu ya. Niatnya cari ilmu, tolabul ilmi, cari ilmu. Kalau dapat ilmu bisa diamalin di mana? Di rumah, mana anak diamalin di masyarakat. Kalau perkara penampilan Bu, maaf nggak dipandang Allah Pak, biar tahu kau dulu. Loh yang ngomong siapa Ustadz? Yang ngomong Nabi. Yang ngomong bukan Ucai, yang ngomong Nabi. Nggak, aku mikirkan cicilan gamis bapak-bapak nih, nasib orang nih, sedih saya Pak. Bu, penampilan nggak ditengok Allah, yang ngomong Nabi. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi gini, Allah nggak nengok penampilan, karena penampilan itu nggak menyebabkan orang masuk ke surga. Jelas. Cantik pun kau, anggun pun kau, ganteng pun kau, maaf, tapi kalau busuk hatimu, demi Allah, jangankan masuk surga, cium baunya pun takkan Allah kasih. Udah nggak usah tengok kanan kiri, kau tengok aja aku. Siapa lah menyenggol kawan sebelah, kau dengar itu kak, kau dengar, alah mulut kau pun sama, katanya. Nggak usah, kau saling menyalahkan hidupnya. Karena maaf, syarat masuk surga itu nggak mesti ganteng, nggak mesti cantik, bang. Lo benar apa ya? Benar apa ya? Maaf, kalau syarat masuk surga itu kudu ganteng, kudu cakep, kudu cantik, kupastikan orang Bangka ini tak ada yang masuk surga. Tahu dulu kau, bupati berat, apalagi takut sama bini. Ini saya ngomong Pak, karena syarat masuk surga bukan perkara cantik, bukan perkara ganteng. Kalau masuk surga karena cantik, karena ganteng, Allah nggak adil. Berarti yang di surga cuma orang ganteng aja. Nah yang ganteng siapa? Ngomong Ucai pasti janda, itu udah tahu. Ibu, kalau yang masuk surga orang cantik, orang ganteng, kita nggak ada yang masuk surga bang. Yang masuk surga siapa Ustaz? Tuh para artis, Sahrukan, Amir Khan, Aldebaran, aku. Udah kau cuman dengar, nggak usah protes Bu. Ya kita maaf, nggak ada yang masuk surga kalau perkara ganteng itu baru masuk surga, cantik itu baru masuk surga. Dan kalau masuk surga karena ganteng, karena cakep, maaf, Bilal bin Rabah tuh nggak akan ada di surga. Ya Allah, Bilal bin Rabah Pak, gemuk, hitam, pendek. Cuma abang inilah modelnya. Bener. Tapi maaf, masih hidup Bilal bin Rabah, sendalnya, tarompanya, sepatunya sudah ada di surga Pak. Betul Pak Bupati? Ku tanya, Pak Bupati udah ada sepatu Bapak di surga? Udah ada? Nengok gaya duduknya tak yakin aku. Masalah cerita lagi tadi ini. Pak Kasat Bima, sudah ada sepatu Bapak di surga? Alah! Cerita lagi, belum tentu bang.
Itu sepatu sendal yang selalu saya bawa ceramah kemana-mana. Udah ada di surga kira-kira? Kau sok tahu kali kau. Dari tadi ku biarkan makin menjadi kau, ku tengok-tengok kau ya. Nggak tahu kita. Tapi Bilal bin Rabah, maaf, sampai membuat Rasulullah cemburu. Betul apa ya? Rasul cemburu. Rasul sampai datangi Bilal, Pak Bupati. Bilal, sebenarnya amalan apa yang kau buat, Bilal? Sampai-sampai maaf, kau masih hidup tapi sendalmu sudah terdengar di surga. Apa yang membuat kau jadi begini, Bilal? Aku nggak melakukan apa-apa ya Rasul. Amalanku cuma satu aja. Aku asal habis wudhu, aku sholat sunnah wudhu. Coba kira-kira Nabi pernah nggak lakuin sholat sunnah wudhu? Nggak pernah, Bang. Tapi ketika Bilal mengatakan dia cuma sholat sunnah wudhu amalannya, dan ini menyebabkan sendalnya ketika dia masih hidup sudah ada di surga, Nabi kira-kira nyalain nggak? Nabi kira-kira marah nggak? Nabi diam, Pak, Bu. Diamnya Nabi apa? Takrir, tanda mengiyakan dan membolehkan apa yang dilakukan Bilal bin Rabah. Yang sekarang heboh. Wah, nggak dibuat Nabi. Bid'ah. Pengen kali kuantukkan kepalanya ke tiang masjid. Maaf Bang, ngaji itu kudu tuntas. Jangan maaf datang telat pulang cepet. Tuh jin tuh Bang. Ini oke lah Ustadz masih ceramah dengar. Ini nanti waktu penggalangan dana, ini satu-satu jin mulai keluar tuh nanti. Aku tinggal nengok aja lah siapa nanti yang waktu donasi penggalangan dana untuk pesantren tunanetra untuk saudara kita di Sumatera yang keluar, itu jin itu dah. Nggak peduli aku, mau bupati pun jin, tahu. Ustadz kok berani kali nggak peduli aku. Menteri aja kugas, apalagi bupati yang diangkat menteri. Lah bener Bang. Maka jangan kita hari ini suka nyalahin orang tanpa kita sadar masalah kita sendiri. Ini yang membuat kita saling kotak mengkotakkan. Padahal kata Nabi apa? Al maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Hidup ini kan kudu harus penuh maslahat untuk orang banyak. Jangan maslahat untuk diri sendiri saja. Ditegaskan oleh Rasulullah, laisa minna man da'a ala usbaiti wa laisa minna man mata ala usbaiti. Kata Nabi, bukan dari golonganku orang yang suka membangga-banggakan kelompoknya, dan bukan dari kelompokku orang yang mati karena membela golongannya. Maka hidup ini nggak usah suka membela kelompok sendiri, nggak usah suka membela golongan sendiri. Hidup ini maslahat untuk umat. Insya maaf, di sini ada pesantren tunanetra. Jadi Pak Bupati bincang sama saya, Ustadz itu dihafal. Oh enggak Pak Bupati, ada Quran khususnya untuk ngaji itu. Oh ada Ustadz, ada. Maka tugas Pak Bupati membantunya ini Pak. Jangan ngangguk-ngangguk aja Pak. Nah ini serius ini Bang. Ya, lo maaf Bang, saya baru ya, se-Indonesia ada 5, salah satunya Pulau Bangka, berarti kan berkah ini Bang. Amin, Allahumma. Ya harus kita bantu. Yang nyuruh bukan saya, yang nyuruhkan Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Benar. Ya. Ya Bang ya. Maka syarat masuk surga nggak mesti ganteng, nggak mesti cakep. Kalau ganteng, kalau cakep baru masuk surga, kita nggak ada yang masuk surga. Yang kedua, kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Nabi nggak nengok Allah nggak nengok penampilan, wa amwalikum, dan Nabi nggak nengok berapa banyak harta yang kita punya. Kalau syarat masuk surga harus jadi orang kaya, harus jadi orang yang berharta. Maaf, enak kali lah. Berarti penghuni surga cuman para konglomerat. Berarti Allah nggak adil. Betul ya? Betul kira-kira Bu? Kalau masuk surga syaratnya kudu amwal, kudu kaya, harus jadi konglomerat. Allah nggak adil. Berarti penghuni surga hanya untuk orang-orang kaya dan untuk orang-orang berharta. Tapi Allah nggak pandang harta. Allah pandang semua makhluknya. Karena dilihat kaya pun hartanya, tapi kalau miskin hatinya nggak guna Bapak Ibu. Kaya banyak hartanya, tapi nggak peduli kepada sesama, nggak guna dalam hidup kita ini. Ibu, Bu. Zaman Nabi ada seorang pelacur yang rela mati gara-gara ngasih minum seekor anjing yang kehausan. Seorang pelacur ngasih minum seekor anjing yang haus, rela mati. Tengok, orang-orang kampung udah pada ngomong, ini pelacur cocoknya mati di nerakanya, nih udah cocoknya dia mati.
Tapi tidak dengan Rasulullah. Apa kata Rasul? Asal kalian tahu ya, ini perempuan pelacur ini, maaf, ini sekarang dimasukkan Allah ke surga. Kenapa begitu ya Rasul? Dia tak pandang bulu dan tak pandang pilih kasih menolong sesamanya. Sekalipun itu binatang yang diharamkan dalam agama Allah, dalam agama Islam, tapi maaf, ketika dia butuh, dia tak pandang halal haramnya. Yang penting dia selamat. Karena dia tahu ini anjing lebih membutuhkan. Kan begitu. Maka dalam hidupnya begitu, yang ngasih minum seekor anjing aja rela mati seorang pelacur masuk ke dalam surga. Apalagi kita yang dengan harta kita mau menolong agama Allah, maka Allah akan pilihkan pintu yang mana saja untuk kita memasuki surga itu. Amin. Saya pernah ditanya orang begini, Ustadz ya, kenapa pelacur itu bisa masuk surga gara-gara masih minum seekor anjing? Ternyata syaratnya satu, Pak. Ini walaupun pelacur manusia, dalam hidupnya tidak pernah mempersekutukan Allah. Jadi selagi dalam hidup ini kita tak pernah menduakan Allah, mempersekutukan Allah, yakinlah Allah pasti akan mengampunkan akan dosa-dosa kita. Kira-kira disekutukan, diduakan enak nggak Bu? Ibu mau diduakan? Maaf, jangan banyak tingkah. Jangan suka merepet aja mulut tuh. Kadang-kadang maaf ya, kami laki-laki ini bukan nggak mau melawat, cuma kami menghargai kau aja. Tapi kau kadang didiam-diamkan makin menjadi-jadi tingkahmu. Makanya untuk menenangkan pikiran, kadang suami ini, para suami ini, para laki-laki lebih tenang kita hidupnya, duduknya di warung kopi Pak, daripada di rumah. Betul Pak? Tandai laki siapa yang cakap betul tadi Bu? Loh, kita laki-laki ini kadang lebih betah di warung kopi apa di rumah? Lebih betah di warung kopi apa di rumah? Kau diam, ku bilang ini urusan kami. Kita lebih betah di warung kopi daripada di rumah. Kenapa Pak? Maaf, kadang kita warung kopi bayar 10-15 ribu saja, itu pelayanannya bintang 5. Cuman apa Kasat bin Mas? Cocok? Udahlah, jujur, ini pemain semuanya ini. Nggak usah bohong kita, nggak usah ditutup-tutupi. Laki-laki sama laki-lakinya kita ini Pak. Kita mah bayar 10 ribu, 15 ribu, kadang-kadang pelayanan VIP. Baru datang aja udah ditawari Pak Bupati. Betul nggak Pak Bupati? Jawablah. Ini benar Bang. Kita baru masuk kafe saja, warung kopi, udah langsung ditanya, mau pesan apa Bang? Kopi. Panas dingin Bang? Panas. Kopi panas? Kopi hitam apa pakai susu? Pakai susu. Coba. Susunya dicampur apa dipisah? Dipisahin aja. Nanti saya yang nyatuin. Nah itu. Ini bukan pengalaman, tapi rata-rata orang curhat sama saya begitu. Beda kalau kita di rumah Pak, capek pulang kantor, capek dinas Pak. Kadang maaf minta buatkan kopi sama istri aja merepet dulu ini. Sampai awak ke rumah, Mama buatkan kopi lah Ma. Matamu apa nggak nengok? Aku masih nyuci, kata dia Pak. Kau pulang kerja enak kali kau tinggal minta kopi. Aku dari pagi kerjaan rumah tak habis-habis. Habis mandikan anakmu, menyulangkan makan anakmu, menyusukan anakmu, anakmu tidur, aku mencuci pakaian. Sebelum mencuci, ku angkat pakaian yang semalam ku jemur. Ini mau ku setrika. Datang kau pulang-pulang, kau minta kopi. Enak aja kau. Itu jijik awak kadang-kadang nengok orang kayak gitu tuh. Orang sini ada kayak gitu? Nggak ada ya? Alhamdulillah, orang sini nggak ada Pak Bupati. Ini orang sana, cuman orang sana tuh berkawan sama orang sini. Ini sama aja kelakuan kau. Geram pula aku lama-lama ya. Maka tolong ya Bu, bukan karena harta orang masuk surga. Jadi bukan karena harta, bisa jadi harta sebagai asbab. Tapi kalau kita belanjakan di jalan Allah. Tapi kalau enggak. Buat apa harta yang awak cari setengah mati, tapi hidup ini cuma untuk dipamer-pamerkan aja? Nggak guna. Apa harta yang mana yang hari ini maaf kau tumbuk-tumbuk tapi tidak kau gunakan, itu bakal dihisap sama Allah Ta'ala tuh. Dihisap Allah. Baju yang kau koleksi tak pernah kau pakai, nanti begitu mati dihisap baju itu. Biar tahu, udahlah nggak usah banyak cerita lah. Ini banyak harta awak sombong, cincin awak banyak. Saking banyaknya cincin tuh sombong ibu.
10 jari dipakainya cincin. Dia pikir dia cantik, padahal macam robot, Pak. Kenapa macam robot? Tegang tangan tuh berjalan. Ditanya orang, mau kemana kak? Mau ke Masjid Agung. Jijik kali aku nengok orang kayak gini ya. Ngapain ke Masjid Agung? Pengajian. Begitu pulang pengajian, dihantam mobil, meninggal ibu tuh. Pertanyaanku, cincin yang kau sombongkan tuh, kau bawa mati lah? Untuk siapa cincin tuh? Tuh inilah para kaum teraniaya nih. Ustaz, apa? Tapi suamiku kan menangis waktu aku meninggal tuh. Itu nangis pencitraan. Sandiwara. Padahal dalam hati mereka, ini waktu yang kutunggu-tunggu. Menangis suami itu di samping jenazah istri. Sandiwara dia, mama, begitu cepat kau meninggalkan kami, mama. Anak kita masih kecil-kecil, mama. Mama. Ditariknya cincin di kelingking tuh, renap. Alhamdulillah untuk modal, kata mama. Pindah ke jari manis, makin kuat nangis bapak tuh. Mama, aku tak kuat kau tinggalkan. Aku nanti sama siapa, mama? Siapa yang menggosokkan baju dinasku ini, mama? Siapa yang nyiapkan sarapanku, mama? Nggak kuat aku, mama. Tapi menengok cincinmu banyak, nampaknya kuat aku ini, mama. Cabut. Pindah ke jari tengah, makin kuat nangis bapak tuh. Mama. Tetangga bertanya, kenapa pak? Yang ini payah dicabut, gitu. Rupanya bukan nangis sedih, tapi karena payah mencabut cincin di jari tengah tuh. Macat. Maka bukan karena orang masuk surga. Jadi asbab harta itu masuk surga. Kalau dengan harta itu makin mudah awak itu beribadah di jalan Allah Ta'ala. Makin banyak kebermanfaatan yang awak serakkan di muka bumi Allah ini dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Maka Allah tak pandang muka, tak pandang harta. Walakin, tetapi yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dipandang Allah adalah hati dan perbuatan. Bagaimana perbuatan mau elok, bagaimana perbuatan mau baik kalau hati itu buruk. Kalau hati itu kotor, hati itu penuh dengan kedengkian dan penyakit hati. Ada orang berbuat kebaikan, tak diterimanya. Ada orang menyampaikan kebaikan, tak sanggup hatinya menerima, dengki, tak suka dia. Sama macam ada orang berbuat kebaikan di tempat dia, tak diterima dia sama masyarakat, tapi kadang di tempat lain dia diterima oleh masyarakat. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok di Mekah tuh pak, Nabi diusir di tanah kelahiran dia. Pergi ke Taif, pecah pelipisnya, patah gerahamnya, diseret di Taif itu pak. Tapi Nabi sedikit pun tak ada dendam. Dia tetap sebarkan manfaat dalam hidup dia. Pindah ke Madinah, bukan kampung halamannya, dilarikan ke Madinah, dikejar orang kafir Quraisy sampai di Madinah. Madinah menjadi Madinatul Munawwarah, Madinah yang bercahaya, kota yang suci, kota yang subur, kota yang bercahaya karena hadirnya kekasih Allah Nabi billah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini hati awak harus awak bersihkan dengan apa Ustaz? Dengan zikir tadilah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal maula. Berzikir awak supaya apa? Salah satu asbab zikir itu menolak bala pak. Malaikat sudah jijik menengok orang Bangka nih. Malaikat sudah geram menengok Pulau Bangka tuh pak bu. Biar tahu dulu. Hancurkan aja Pulau Bangka tuh, hancurkan, binasakan aja orang Bangka itu, kata malaikat. Tapi apa kata Allah? Jangan. Kenapa? Orang Bangka masih banyak yang mau berzikir mengingatku. Maka selagi ada orang yang mau berzikir di tanah Bangka ini, di Pulau Bangka ini, insya Allah bala bencana akan Allah jauhkan dari Pulau Bangka. Zikir itu yang membersihkan hati kita bu. Apa kata salah satu hadis tasawuf? Sikit lagi ya, sikit lagi. Apa kata salah satu hadis tasawuf? Setiap sesuatu itu ada pencucinya, dan pencuci hati itu zikrullah. Maka kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir hati awak tenang.
Apa pencuci hati? Zikir. Ayo kita pakai pendekatan tasawuf. Ibu kalau nyuci baju pakai apa? Pakai sabun, pakai deterjen. Pakaian yang kotor dicuci pakai sabun, pakai deterjen, bersih nggak? Wangi nggak? Kenapa? Alat pencucinya cocok. Ibu cuci piring, piringnya banyak lemaknya, nyucinya pakai apa? Sunlight. Kalau sudah piring yang berlemak, yang kotor dicuci pakai sunlight, bersih nggak? Wangi nggak? Keset nggak? Kenapa keset? Kenapa bersih? Kenapa wangi? Karena pembasmi lemak itu sunlight. Jadi ibu-ibu banyak lemak yang gemuk, jangan sibuk sedot lemak. Sehari 3 kali kau minum sunlight, pembasmi lemak itu. Jangankan lemak, nyawa pun hilang dibuat sunlight. Nah, ini banyak tingkah kadang-kadang nggak suka aku nengok. Ya bu ya, maka dengan zikir itu insya Allah membersihkan penyakit hati dan kotoran dalam hati kita. Kalau sudah bersih hati, tenanglah hidup nih, damailah satu sama lain, tak ada lagi saling mencurigai dan bersuuzon satu sama lain. Kenapa hari ini kita suka suuzon sama orang? Karena hati kita masih menyimpan penyakit hati. Maka di awal tahun ini kita membuat zikir akbar dengan inilah yang akan mencuci hati kita dari kotornya penyakit hati yang selama ini mengendap berkerak di dalam hati kita ini. Supaya apa? 2026 ini kita jauh lebih baik dari hari dan tahun yang sudah kita lewati sebelum-sebelumnya. Amin. Apa kata Allah? La'allahum yarshudun. Allah pengen kita jadi orang yang rasyid. Apa makna rasyid itu Ustaz? Allah pengen kita jadi orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Orang yang hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Dialah orang yang banyak manfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan itulah kita yang hadir hari ini. Amin. Amin. Insya. Maka yang pertama yang saya sampaikan, tak tengok Allah itu muka kita, penampilan kita, harta kita, tapi yang ditengok Allah itu hati sama perbuatan kita. Kalau hati kita sudah bersih dengan zikir, ingat kepada Allah, maka bersih hati, kelakuan akan baik. Karena baik buruknya kelakuan dan perangai tergantung kepada hati kita masing-masing. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada dasarnya dalam hidup ini, kalau kita mau cari ridha Allah, tak perlu cari pengakuan orang lain. Dalam hidup ini tak perlu cari pengakuan orang lain. Kalau hidup ini cari pengakuan orang lain aja kerjaan kita, maka yang ada hidup ini capek Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita harus bersandiwara setiap saat. Maka hidup tak butuh pengakuan makhluk, tapi carilah pengakuan yang maha menciptakan makhluk. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar manusia tidak mengakui, asal Allah sudah mengakui, itu sudah cukup bagi kita seorang hamba. Yang kita takutkan hari ini, kita berbuat, Allah tak mengakui, hanya manusia saja yang mengakui, belum tentu pengakuan manusia diakui oleh Allah. Tapi kalau Allah yang sudah mengakui, maka manusia mana, maka makhluk yang mana yang tidak ikut mengakui apa yang diakui oleh Sang Penciptanya. Mudah-mudahan keikhlasan kita hari ini menjadi tolak ukur kebaikan bagi kita untuk menyongsong kehidupan di 2026 ini menjadi manusia yang lebih baik lagi adanya. Amin. Insya Allah. Dan itu aja yang sampaikan ya. Udah ya. Selanjutnya saya serahkan sama MC. Mari sama-sama kita luruskan niat, kita ikhlas, kita belanjakan di jalan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita tolong di jalan Allah ini, itulah yang mempermudah kita urusan hisab di yaumil mahsyar nanti adanya. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.